Din ambruk katanya. Ya kalau ambruk saya nggak bisa live tiap hari, 2 kali sehari lagi. Ambruk apanya? Saya tidak akan ambruk. Saya tetap menjadi pemberita Injil dalam segala hal. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang nih, ya, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pengecutnya, ya, si Udin, masih si Udin, yang dimana nantang-nantang, ya, wah katanya Akhi Nandar, ya, dan yang lain-lain itu tidak akan berani mendatanginya, katanya, ya, untuk debat dengannya. Tapi ketika didatangi dia malah nampakkan kebodohannya, menampakkan pengecutnya, ya, pecundangnya Saifuddin Ibrahim nih. Ketika didatangi malah di-kicknya, ya, dikeluarkan dari roomnya. Inilah kelakuan Saifuddin Ibrahim, begitu menjijikkan dan memalukan, ya. Begitu mengaku seorang pendeta yang katanya mantan ustadz dan tahu isi kitab, ya, dan guru besar hadis dan Quran, katanya, bahasa Arab dan segala macamnya, namun pembuktiannya nol, tidak ada, ya. Yang ada dia menjadi seorang pecundang. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ya, yang nonton video asli saya ya paling 2.000, 3.000 dan naiknya sedikit-sedikit, saudara-saudara. Mereka membunuh untuk mematikan perjalanan saya, tetapi dalam nama saya percaya kepada dia bagaimanapun. Nah, Nandar itu nggak punya nyali lagi. Oh, sudah ada ya 2 orang yang masuk. Iya, Nandar. Ini terbongkar skenario Saifuddin Ibrahim. Skenario Saifuddin terbongkar. Saifuddin Ibrahim mau poligami dengan mantan dukun Al-Ayubi. Wah, lucu. Ya, terserah kamu lah. Si Nandar Plukusuntur tentu saja, saudara-saudara. Ya, belum puas untuk melihat channel-channel baru ini, ya. Nah, terbongkar. Dari Al-Ayubi, gitu nih gambarnya ini. Al-Ayubi, mulut bisa tertawa, batin tetap tersiksa. Wah, nasib Udin, mulutnya tertawa, batinnya tetap tersiksa. Jangankan saya dituduh, diejek lewat YouTube, lewat channel-channel begitu, lewat gambar-gambar. Wah, dengan gambar-gambar mereka, dengan tipu-tipu mereka. Nah, ini ada si Nandar juga mau masuk ini, ya. Nanti Nandar, kamu juga itu tukang bikin gambar saya. Benarkah Saifuddin Ibrahim mirip Chuck Norris? Ya, benarkah Saifuddin Ibrahim mirip Chuck Norris? Viral Indonesia News. Sudah ditonton oleh 908 kali 9 jam yang lalu. Oke, berarti 1 jam itu 100 penonton. Nggak apa-apa ya mau mirip siapa. Saya yang benar adalah mirip dengan lato-lato. Karena otak saya otak janda. Gitu dong. Cara
Jangan mirip dengan Chuck Norris. Jadi Karlina cantik, Edan, Udin Edan katanya. Ada-ada aja lu Udin, masa ada Oon. Karlina cantik, Udin Edan. Din, mukamu kucel amat. Yonatan Nandar. Oke, masa saya mirip Chuck Norris? Mirip Chuck Norris kan. Nah, Saifuddin ambruk katanya. Ya kalau ambruk saya nggak bisa live tiap hari, 2 kali sehari lagi. Ambruk apanya? Saya tidak akan ambruk. Saya tetap menjadi pemberita Injil dalam segala hal. Chuck Norris. Wah, Chuck Norris. Saya mah Cuk Mamat. Cuk Mamat. Aduh. Abi ini adalah Abu Jahal. Abad 20. Nama si Cuk Mamat itu yang merusak. Kenapa lo ini? Kalau ada yang sungguh-sungguh, saya mawar berduri ini yang mana ya? Saya sering lupa. Kalau ini, ya, halo, Shalom. Halo. Selamat malam, Abi. Ya. Gimana kabarnya, Abi? Sehat selalu. Siapa kamu? Manusia, Abi. Ya, Nah, manusia. Emang manusia lo. Ya. Salam baruk Hashem baruk ata Adonai Elohenu meleka olam Abi. Gimana kabarnya Abi? Gak usah masuk kamu Nandar Pupusuntur. Gak guna kamu. Ya, ini siapa ini? Ya. Tes 1, 2, 3. Selamat malam Abi. Ya, selamat malam. Sehat-sehat selalu Abi ya. Kamu ini suara kamu sudah dirusak itu, sudah difilter. Saya mau tanya Abi, kenapa sih narasumber Islam nggak mau dikasih naik, itu alasannya kenapa Abi? Apa? Kalau memang dikasih naik kita nggak join lagi lah, nggak apa-apa. Apanya? Kenapa kalau narasumber Islam naik kok nggak dikasih panggung gitu? Kalau memang nggak usah dikasih panggung, apanya? Hanya merusak, nggak usah. Si Nandar itu semuanya sudah kalah semuanya. Ya paling tidak kan mungkin siapa tahu mereka kan juga ingin belajar kekristenan gitu kan. Nggak usah belajar, masuk aja ikut Yesus. Dan kan saya ada di khutbah-khutbah saya itu sudah belajar. Itu kan sebelumnya saya live khutbah saya, dan di khutbah saya tidak ada tanya jawab karena lama nanti khutbah saya kalau khutbah itu didiskusikan. Jadi saya sudah menulis 1000 khutbah untuk saya live setiap hari itu. Ya soalnya kan orang Islam juga kan bervariasi ya, ya. Ada yang Islamnya sudah kuat, ada yang bimbang, bahkan ada yang KTP gitu loh. Ya sudah begitu, karena yang nggak ngikutin, nggak mampu mengikuti ajaran itu. Kamu pun ya untuk 5 waktu ya nggak bisa. Potong jari saya kalau kamu bisa. Makanya mungkin kalau ada Islam yang awam, kenapa tidak dikasih tahu gitu kan, siapa tahu nanti mendapat pencerahan dari Abi, bisa dijamah sama Yesus gitu kan, pribadi baru dalam iman Kristen kan begitu Abi. Iya benar, makanya karena kamu ini agak benar di dalam berbicara, saya kasih kesempatan. Kalau Nandar sudah ngomong itu kemudian bergaya seperti main-main dengan saya, ya sudah saya turunkan. Waktu saya di Ciamis ketemu Nandar,
saya tanya, kalau ada laki-laki umur 53 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat gak dengan laki-laki itu? Nandar lari kemana-mana gak bisa jawab, saya kejar terus. Itu sudah saya muat di YouTube saya yang besar begitu. Jadi begitu Pak Lemoyus. Iya betul. Memang berapapun usianya ya, baik itu laki-lakinya 50 terus dia mendapat pasangan 30, ya kalau memang itu mereka suka sama suka dan itu jodoh, kenapa tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan kan gitu. Nah, itu kan alasan gombal-gambul orang yang mau bela diri gitu. Karena saya kan hanya menggunakan pertanyaan misterius. Ya tentu saja bukan pertanyaan itu saja untuk mengatakan penghormatan kepada seseorang, Pak Lomius. Jadi begitu. Oke, ada lagi yang masuk ini. Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya, yang dimana Saifuddin Ibrahim ketakutan ya ketika didatangi akhi Nandar, Ustadz Nandar mendatangi ke roomnya ya, baru dia ucap salam sudah di-kick. Katanya ngejek, katanya. Mana ada ngejek? Karena memang apa ya, Saifuddin Ibrahim ini orangnya senang dipuji ya. Kalau dipuji-puji dia melambung tinggi dengan kesombongannya itu. Nah, kalau yang memuji itu Kristen, wah dia senang sekali. Karena apa? Ketika dia dipuji oleh Kristen, donasi itu akan mengalir kan begitu, dengan harapan seperti itu. Padahal belum tentu juga. Nah, ketika dia monolog seolah-olah dia tuh orang yang paling pandai di muka bumi ya, seolah-olah dia tuh paling ngerti pihak masalah isi kitab. Namun begitu di debat dia pun sesungguhnya tidak tahu apa-apa selain daripada ngamuk-ngamuk. Oleh karena apa? Orang kalau tidak berilmu ketika berdebat dia hanya akan mengedepankan ego amarahnya saja ya, mencaci, mencela, memaki. Itu kenapa? Menandakan dia orang yang tidak tahu isi kitab, menandakan orang yang tidak tahu tentang bagaimana keilmuan untuk mengkaji kitab ataupun keilmuan dalam keagamaannya ya. Karena apa? Berbeda. Orang yang punya ilmu dan tahu dalil-dalil, dia menghadapi lawan debat itu akan santai karena tahu letak ayat di mana, bantahan-bantahan itu di mana, dia tahu gitu ya. Namun ketika orang yang tidak tahu apa-apa tentang ayat, dia akan mengedepankan emosinya, amarahnya supaya nampak supaya nampak hebat. Padahal bagi orang yang melihatnya ataupun yang menontonnya, ketika dia hanya memaki, hanya mencaci, itu orang pun tidak akan empatik dan tidak akan dikatakan hebat, terkecuali orang-orang yang memang membenci Islam itu ya sampai ke darah dagingnya. Ketika ada orang memaki, mencela, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi diri mereka. Wah, ada yang berani katanya. Padahal itu hanyalah bualan, hanya sesuatu yang mempermalukan pada diri mereka sendiri, dan hal yang paling menjijikkan dan paling memalukan ya. Jadi mereka ini mempermalukan diri mereka sendiri dengan kebodohan mereka, dengan lisan jahil mereka. Itu jelas. Nah, itu seperti Saifuddin Ibrahim, itulah contohnya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irwujud Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب